Ya, saudara, kembali kami temani Anda di Liputan Petang. Banjir berkepanjangan di ibu kota Jakarta tidak hanya menelan korban jiwa, namun juga membuat belasan ribu warga terpaksa mengungsi. Kerugian material akibat banjir diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Tidak pandang bulu, kerusakan tidak hanya menyasar fasilitas umum, namun juga harta benda pribadi warga, baik kaya maupun miskin. Nah, saudara, berikut dalam barometer pekan ini. Malam hari peringatan akan bahaya banjir besar itu datang. Warga langsung berkemas mengangkuti barang-barang berharga mereka menjauh dari pinggiran Kali Ciliwung di Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur. Warga bergegas mengungsi setelah ketinggian air di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat mencapai 220 cm dengan status siaga 1. Artinya, banjir kiriman akan segera datang. Mau ke U-Center, mengungsi di U-Center. Barang-barang udah diamanin semua, Bu? Lagi diamanin. Tapi sebelumnya tadi udah ada pemberitahuan kalau air akan naik ya? Tidak tahu, jam 1 malam saya pakai bangun tadi. Ada yang mengungsi ke rumah keluarga maupun tenda pengungsian. Sebagian memilih emperan toko di Jalan Jatinegara Barat sebagai tempat mengungsi sementara. Dengan alas dan selimut seadanya di tengah dinginnya angin malam. Sebagian besar harta ditinggal demi menyelamatkan jiwa. Dan air pun naik, makin lama makin tinggi, hingga merendam lantai dasar rumah warga. Meski berbahaya, tetap masih ada warga yang bertahan di atap atau di lantai 2 rumah. Padahal banjir berkepanjangan di ibu kota awal tahun ini pernah membawa berita duka di Kampung Pulo. 2 orang tewas di tengah banjir, 1 akibat tenggelam di Kali Ciliwung, sementara seorang lagi karena sakit. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat 23 orang tewas akibat banjir di ibu kota awal tahun ini. Banjir juga membuat lebih dari 15.000 jiwa terpaksa tinggal di pengungsian yang tersebar di 58 titik di ibu kota. 18 kecamatan dan 39 kelurahan yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta pun menjadi area terdampak banjir. Lebih dari 33.000 kepala keluarga atau lebih dari 109.000 jiwa menjadi korban banjir. Belasan ribu pengungsi yang ditampung di sejumlah lokasi harus hidup seadanya dalam jangka waktu yang tak pasti, karena banjir masih saja datang dan pergi. Banjir berkepanjangan di ibu kota juga membawa kerugian material yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Warga yang kebanjiran kehilangan harta benda dan mata pencaharian. Banjir juga merusak jalan-jalan di ibu kota. Tak tanggung-tanggung, banjir mengakibatkan lebih dari 3.900 titik jalan rusak di 521 ruas jalan di Jakarta. Perbaikan sudah mulai dilakukan, namun baru sebagian kecil jalan yang diperbaiki. Jalan berlubang tak hanya mengakibatkan kemacetan panjang, namun juga membahayakan pengendara. Waktu kita kan nggak bisa ngebut atau apa kan bisa ban kempes karena jalanannya kan emang itu ya rusak bener pokoknya. Kita kalau bisa sih seperti sedia kala, maksudnya cepat-cepat ditanggapin dari Pemda DKI. Banjir yang melanda kawasan perdagangan dan industri melumpuhkan aktivitas ekonomi. Sektor lain seperti jasa transportasi dan PLN pun ikut merugi. Pelayanan rumah sakit juga terganggu banjir. Banjir pun tak pandang bulu, juga menyasar mereka yang berduit di perumahan elit. Kerugian akibat banjir besar di DKI Jakarta kerap mencapai triliunan rupiah. Kerugian terbesar terjadi saat banjir besar melanda Jakarta tahun 2013 silam. Kerugian ditaksir mencapai 20 triliun rupiah. Jauh lebih besar daripada kerugian saat banjir besar tahun 2007
maupun tahun 2002. Sementara di tahun 2014 ini kerugian diperkirakan tak akan sebesar tahun 2013, meski diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per hari. Meski banjir kritik karena belum mampu menyelesaikan masalah banjir Jakarta, namun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap santai. Ia tetap belusukan memantau kondisi banjir dan menengok para korban di pengungsian. Kehadirannya pun tetap dinanti warga, apalagi Jokowi kerap datang membawa bantuan. Saat ditagih-tagih akan janjinya mengatasi banjir, orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun selalu menjawab apa adanya, yaitu butuh waktu menyelesaikan masalah banjir. 2 tahunan kita ngomong, 2 tahunan karena harus relokasi warga, harus pembebasan lahan di kanan kiri. Yang paling justru memakan waktu adalah pembebasan tanahnya dari warga. Awal 2014, banjir berkepanjangan tak kunjung usai, sementara musim penghujan belum akan berakhir. Semua tentu berharap apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir segera membuahkan hasil, supaya tak lagi jatuh korban jiwa dan kerugian tidak semakin membengkak. Tentunya warga juga harus mendukung dengan bergaya hidup ramah lingkungan. Demikian Barometer pekan ini. Sampai jumpa.